Kalau pekerja ya gajinya segitu, kalau pemagang ya gajinya segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya, Kafikum Hajime. Seperti yang saya bilang pada konten kemarin, saya bakalan ulek-ulek dua cara divisa kerja, yaitu IM dan swasta. Tapi sebelum melanjut ke season ini, ada baiknya kalian tahu tentang sistem cara kerja sistem cara kerja, ya benar, sistem tenaga kerja di Jepang ini. Yang mana di sistem cara kerja orang Jepang di sini bukan cara kerja ya. Sistem pekerja di Jepang ini nggak kayak negara-negara yang lain. Misal kayak Taiwan, Korea, maupun Hong Kong, Singapura, dan sebagainya, itu beda. Jadi status pekerja di sini itu bukan pekerja ya, bukan langsung pekerja. Ya, ntar ada sih pekerja, tapi berawal dari pemagang. Magang tuh istilahnya kita di sini tuh belajar cara kerja orang Jepang. Jadi apa sih? Ya meskipun pada dasarnya sih intinya sama. Kita di sini tetap aja tetap kerja ya. Enggak cuma belajar kerja enggak. Kita di sini tetap kerja. Cuman status kita. Jadi status kita di sini tuh pemagang. Enggak murni, enggak pure kerja, enggak. Statusnya doang ya. Ingat, statusnya doang. Tapi pada penerapannya di sini itu kerja, emang benar-benar kerja. Jadi belajar penyesuaian lah. Mungkin itu Davis nyampe sini 1 bulan, kita emang belajar sambil kerja, belajar kerja kayak gitu. Itu selama 1 bulan. Tapi setelah itu kita tetap aja kerja kayak ya Bang, kayak pekerja yang lain lah, tetap aja kerjanya. Jadi status kita pemagang, tapi kita tetap pekerja. Gimana sih ya? Ya kayak gitu deh. baca Intinya, dan itu beda di gimana sih? Kalau menurut gua itu beda di gaji. Kalau pekerja ya gajinya segitu, kalau pemagang ya gajinya segitu. Tapi ya mau gimana lagi, orang itu kerjasamanya negara Jepang sama negara Indonesia kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus terima. Nggak cuma sama Indonesia doang sih, ada juga Vietnam, ada juga Cina, dan negara-negara lain, banyak lah. Jadi status di sini itu nggak pure pekerja, nggak langsung pekerja, tapi pemagang dulu. Kita magang dulu, ntar ada step-stepnya kita baru jadi pekerja. Nah lanjut, untuk yang pertama gue mau bahas IM. IM itu singkatan dari International Manpower, tenaga kerja internasional, artinya itu kali ya. Manpower, iya mungkin ya. Penting amat sih baca ya, intinya itulah ya. Apa aja poin-poin di IM saya akan jabarin. Yang pertama yaitu disubsidi oleh pemerintah. Jadi di IM ini untuk proses-prosesnya itu kita nggak tanggung sendiri, tapi sebagian dibayarin oleh pemerintah. Jadi sebagian besar dana yang dibutuhkan itu sudah dibayar oleh pemerintah. Untuk poin yang kedua, seleksinya itu dilakukan secara berkala. Jadi nggak setiap bulan ada, enggak, tapi bisa juga setiap daerah beda sih. Setiap daerah penyaker itu beda. Ada yang setahun 2 kali, ada setahun 3 kali. Itu tergantung daerah-daerah masing-masing ya. Jadi intinya nggak setiap 1 bulan ada, tapi ada temponya lah. Seperti itu. Poin yang ketiga, prosedur pelatihannya itu kurang lebih 8-10 bulan. Itu kalau di IM. Jadi ya emang itu waktu minimalnya itu yang tercapai. Kalau maksimalnya ya mungkin ada yang lama juga, ada yang 1 tahun lebih. Itu bisa jadi, tergantung rezeki kita lah. Kalau rezeki kita cepat ya cepat, kalau emang belum ya belum. Terus untuk poin yang keempat, usia minimal 19 tahun sampai dengan
25 tahun. Itu untuk usia IM. Oh iya, IM ini khusus untuk cowok ya. Belum lupa tadi belum bilang. IM ini dikhususkan untuk cowok. Kalau yang cewek-cewek tuh nggak bisa masuk IM. Maaf ya, Uti. Baca. Iya, jadi ini khusus untuk cowok. Kalau IM itu khusus untuk cowok. Poin yang kelima, kebanyakan peluang kerjanya itu di industri. Jadi IM ini kebanyakan kerjasamanya dengan industri, pabrik-pabrik gede lah di Jepang. Jadi nggak tahu sih. Kayaknya nggak ada deh yang Kenba ataupun yang pertanian segala macam itu nggak ada. Jadi mereka khusus di pabrik, industri yang gede-gede itu kerjasamanya kalau di IM. Untuk poin yang keenam, saat pulang dikasih uang usaha mandiri plus uang asuransi. Jadi dikasih dua, uang usaha mandiri sama asuransi. Kalau di swasta itu beda, swasta itu cuma dapat asuransi doang. Tapi kalau di IM itu dikasih uang usaha mandiri buat usaha mandiri plus asuransi. Jumlahnya itu nggak sedikit ya. bener serius, ini jumlahnya nggak sedikit. Tapi gue nggak tahu berapa, cuma jumlahnya nggak sedikit. Itu soalnya itu dana dari pemerintah, bukan dari setiap kaisanya enggak, tapi dari pemerintah. Dan untuk poin yang ketujuh, setelah kalian pulang ke Indonesia, kalian diberikan kesempatan untuk berkarir di perusahaan Jepang yang berada di Indonesia. Nah, itu kesempatan yang bagus. Dan itu juga status kalian itu bukan kayak Bang. Kayak kalau kalian masuk pertama pabrik kan paling statusnya operator ataupun apa kan yang di bawah-bawah gitu. Tapi setelah kalian pulang dari sini enggak, status kalian tuh beda, udah bisa naik kayak jadi leader gitu atau apa, dikasih bagian ini itu udah pasti. Karena kalian udah punya skill, karena kalian udah punya pengalaman. Kalian pernah belajar di sini, magang di sini. Jadi statusnya udah beda. Kayak misal ibaratnya kalau di Indonesia mungkin gimana sih ya? Kalau kalian kuliah tuh jadi masuknya tuh beda, nggak jadi operator biasa enggak, tapi udah naik jabatan gitu. Jadi ya sama aja kuliah lah di sini, kuliah payah. Iya. Jadi status kalian itu bisa beda kalau masuk di perusahaan yang ada di Indonesia, perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Itu serius. Jadi itu 7 poin untuk IM ya. Ya terus selanjutnya kita bahas prosedur tesnya kayak gimana sih, proses-prosesnya itu kayak gimana. Dari awal ya. Dari awal itu kalian melakukan pendaftaran. Pendaftarannya itu kalian biasanya ada di Depenaker daerah masing-masing. Kalian pasti ada lowongan ke Jepang itu. Nah, kalian paling sending via email bisa ataupun langsung ke tempatnya bisa. Ada alamatnya ntar di situ. Itu untuk pendaftarannya. Nah, terus untuk yang kedua itu pemberkasan. Pemberkasannya itu ya syarat kalian minimal pendidikan SMA atau sederajat. Tapi untuk SMA ya, khusus untuk SMA itu kalian harus punya sertifikat kerja ataupun pengalaman kerja lah. Minimal kayak kerja di pabrik atau gimana gitu. Jadi kalian itu harus punya pengalaman kerja. Beda dengan SMK. Kalau SMK kan basicnya udah ada kerjanya. Jadi udah ada kerja di mana sih ya? Kan udah ada praktek kerjanya, prakerin. Kalau sekarang prakerin. Kalau dulu itu PKL, praktek kerja lapangan. Jadi SMK itu nggak perlu ada basic pernah kerja di mana, nggak perlu. Tapi kalau SMA itu harus ada. Nah, terus untuk data-data kalian itu harus benar-benar sama ya. Kayak di KK, akte ataupun ijazah itu kadang-kadang ada yang beda-beda namanya ya. Ada yang salah cetak lah, salah ketik lah, juru ketiknya itu harus sama. Jadi dikhawatirin kalau beda itu pemalsuan. Jadi benar-benar harus sama pemberkasannya itu. Selanjutnya itu pramedikal ya kayak tes medikal tapi masih standar ya, masih awal-awal.
Dan untuk paramedical ini kayak ukuran tinggi badan, berat badan. Kalau di IM tuh harus mumpuni ya. Harus ideal. Tinggi badannya itu 160 minimal dan berat badannya itu minimal 50. Terus kalau buta warna kalau min itu kalau nggak salah masih boleh, tapi kalau min yang masih min nggak terlalu min lah, nggak terlalu minus, itu masih boleh. Tetapi yang nggak boleh itu kalau buta warna. Kalau buta warna itu benar-benar nggak boleh. Kalian langsung mundur. Bukan langsung mundur, langsung digagalin, langsung gagal gitu. Dan setelah pemberkasan selesai dan tes pramedical selesai, kalian kalian harus nunggu ada tes kayak apa sih? Prates. Jadi tes pertama ya, tes pertama seleksi buat kalian yang pengen masuk IM. Itu tes tahap 1. Jadi di tes tahap 1 ini ada tes matematika, tes kesemaptaan, terus tes fisik, tes wawancara, tes bahasa, dan tes medikal. Ada 6 tes ya. Yang tes matematika itu matematika standar ya, kayak penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan sebagainya itu. Nah, terus di tes kesemaptaan ini ada tes tinggi badan, tes berat badan, dan proposisi tubuh. Jadi tubuh kalian tuh dilihat, diraba-raba. What? Diraba-raba enggak ada kayaknya. Ya dilihat lah kalian ada bekas luka atau punggungnya bengkok kayak, atau kakinya pernah patah atau apa, itu kalian diperiksa di situ. Jadi kalau ntar ada yang punggungnya bengkok, itu nggak boleh, langsung gagal. Oh iya, kalau di tes IM itu, jadi 1 minggu tuh langsung 1 minggu dilakukan, 1 minggu full, 1 minggu. Jadi 1 hari itu misal tes matematika ya matematika doang 1 hari, selama 1 hari. Soalnya kan kuotanya banyak banget tuh, ada ribuan anak biasanya. Jadi 1 hari untuk 1 bidang. Jadi kalau 1 bidang itu dalam 1 hari nggak lulus, ya udah kalian dipulangin. Kalian nggak bakal lanjut ke tes selanjutnya. Itu kalau di IM. Jadi sistemnya gagal 1 kali ya udah, kalian ngulang lagi besok lagi. Kalau ada tes lagi baru kalian bisa ngulang. Seperti itu. Lanjut di tes ketiga, yaitu tes fisik. Di tes fisik ini kalian lari 3 km selama 15 menit maksimal. Tapi pasti bisa lah, Tahun dulu gua tuh lari itu berapa ya, sekitar 12 menit, karena sekitar itulah. Insya Allah bisa. Kalau emang ya, kalau mau daftar kalian harus sering latihan fisik, lari biar fisik kalian tuh nggak kaget kalau besok mau tes, karena benar-benar itu nguras tenaga banget. Baca. Sesek banget di sini, apalagi tukang rokok. Asapnya ngumpul di sini. Bener, gua soalnya tukang rokok. Dan terus push up 35 kali, sit up 25 kali. Yang keempat ada tes wawancara. Tes wawancara ini kalian dikasih pertanyaan tentang proses pemagangan ke Jepang. Biasanya sih ditanyain tentang apa yang kalian ketahui tentang Jepang, kayak gitu. Dan kalian cari jawaban yang beda, yang different ya dari yang lain. Jadi jangan cuma itu doang. Yang saya ketahui tentang Jepang adalah Jepang terkenal dengan bunga sakura. Bang. Nah, itu basi. Jadi kalian cari jawaban yang benar-benar apa sih dari yang lain. Yang lain tuh nggak tahu, yang lain tuh nggak pakai jawaban itu. Kalian browsing di Google atau kalian tanya-tanya ke senpai kalian yang udah di sini, teman-teman kalian yang udah di sini, ataupun ya lebih gampang sih browsing aja di Google juga banyak lah. Gitu. Jadi kalian cari jawaban yang beda biar itu menarik. Jadi yang tanya itu, wah ini poin sendiri nih, ini bagus nih, ini jawabannya beda sendiri ya. Gitu. Itu caranya, caranya biar memikat orang yang ngetes wawancara itu. Dan berikutnya itu ada tes bahasa. Kalau tahap 1 itu kayaknya masih hiragana katakana deh. Jadi penggabungan kalimat, penggabungan kalian disuruh nulis sama baca. Itu doang sih kayaknya. Dan lanjut tes medikal.
Dan kalau kalian udah lulus ini semua, kalian bakal maju ke proses selanjutnya. Tapi belum berangkat ya. Dan setelah kalau proses ini udah selesai, kalian masuk ke tahap kedua. Tahap kedua, kalian akan diarahin ke asrama. Belajar di situ, belajar bahasa Jepang, belajar ya fisik juga dilatih, tetap ada latihan fisik, mental, terus cara hidup, gaya hidup kalian diatur biar jadi orang yang sopan, orang yang benar. Di situ pokoknya kalian ditempa lah di pusat pelatihan itu. Tapi kalian selama belajar di situ, jadi kalian belum ada job kan. Jadi ntar sewaktu-waktu ada kunjungan orang Jepang di situ. Nah, orang Jepang itu bakal lihat dari nilai-nilai kalian. Nilai-nilai kalian, yang nilainya bagus, ntar bakal rekomendasikan sama sensei ya. Sama sensei itu guru-guru yang ngajar ya. Jadi sensei kalian bakal ngerekomendasikan kalian kalau nilai kalian bagus, terus perilaku kalian bagus, fisik kalian bagus. Jadi di situ kalian bakal cepet direkomendasikan sama sensei kalian. Jadi pinternya kalian, terus perilaku kalian baik, fisik kalian baik, itu ngaruh banget kalau di IM. Jadi siapa cepat, siapa hebat, dia cepat. Jadi bakal direkomend. Ada kunjungan dari Jepang langsung ditawarin, wah ini anak ini orangnya bagus, pinter. Nah langsung ditawarin. Tapi tergantung juga dari orang Jepangnya. Biasanya ya pasti mau lah orang Jepang ditawarin yang bagus ya kan. Tapi ada juga perusahaan Jepang yang ditawarin terus mereka malah mau milih sendiri. Jadi lihat anaknya terus milih sendiri. Jadi bukan rekomendasikan, tapi mereka milih sendiri. Karena kebanyakan orang Jepang tuh kadang kan ada yang ngambil ya gimana sih, mereka nggak tahu nilai-nilainya, cuman mereka lihat dari senyumnya, dari mukanya, dari cahaya mukanya, kayak bisa baca aura aja gitu ya. Baca Ya nggak tahu lah, pokoknya mereka tuh kalau yang mereka lihat bagus, mereka suka, ya mereka ambil kayak gitu. Jadi kadang kan nilai juga ada yang ngaruh. Ya mungkin itu bagi orang yang bejo ya. Orang pintar emang kalah sama orang bejo. Ya itulah. Dan setelah kalian mendapatkan job perusahaan ya, ntar dulu. Dan di pelatihan ini sebelum kalian mendapatkan job, di situ kalian juga masih ada sistem pengguguran. Jadi kalian yang nilainya buruk, sikapnya buruk, itu nanti bakal dipulangi sama sensei. Jadi ngerinya IM kayak gitu. Jadi di dalam kelas pun masih kompetisi bro. Jadi nilainya yang terendah itu bentar bakal dipulangi. Yang sifatnya perilakunya buruk bentar bakal dipulangi. Itulah IM. Jadi benar-benar gimana sih ya? Kayak pemerintah kita tuh pengen ngirim tenaga kerja yang benar-benar baik, yang sikapnya baik, yang pinter. Jadi nggak mau yang nggak pengen gimana sih memalukan negara Indonesia tentunya. Ya itu. Ya memang benar sih. Jadi biar di sini nggak malu-maluin. Nah seperti itu mungkin tujuannya. Jadi di pelatihan itu masih tetap ada kompetisi. Kalian harus hati-hati, benar-benar belajar serius, tekun, rajin, dan ulet. Intinya gitu. Lanjut, setelah kalian mendapatkan perusahaan, kalian akan dipindahkan ke asrama yang berbeda lagi. Nah, di situ kalian asramanya itu udah ditanggung oleh pemerintah, disubsidi oleh pemerintah. Kalau yang tadi itu kalian masih disuruh bayar sendiri. Kalau di tahap pertama itu. Jadi asrama kalian bayar sendiri, makan juga bayar sendiri. Itu disediain sebenarnya, asrama dan makan itu udah disediain, cuman kalian bayar. Kalau kalian udah punya job, kalian dipindah ke asrama yang berbeda, itu kalian udah disediain makan dan asrama itu nggak bayar. Jadi itu subsidi oleh pemerintah. Jadi biayanya itu di situ. Dan paling biayanya juga dibikin apa? Tadi gue lupa. Dibikin paspor sebelum kalian masuk. Tadi ya pas pendaftaran itu, kalau kalian mau tes, kalian
harus sudah punya paspor. Jadi itu. Lanjut, kalian pindah ke asrama ya, udah dibayarin sama pemerintah. Kalian di situ bakal belajarnya itu benar-benar ditekan. Jadi kalian benar-benar harus menguasai. Harus benar gimana sih maunya sensei itu, kalian harus pintar, harus bagus lah. Nah, sampai nunggu saatnya tiba, kalian tuh diberangkatkan, sisanya turun, semua udah ready, kalian diberangkatin. Itu proses magang di IM Japan. Ya gimana sih ya, ada bagusnya, ada keuntungan dan ada kerugian. Kerugian nggak ada sih, ada gimana sih, ada mudahnya, ada sulitnya lah pasti. Tapi gue saranin ya, bagi kalian yang benar-benar yang punya tubuh ideal, yang punya tubuh sehat jasmani dan rohani, kalian masuk aja ke negeri IM. Jadi bagus loh, dapat uang tunjangan, dapat uang pesangon untuk usaha mandiri plus asuransi. Itu udah jelas banget sob. Jadi kalian di sini udah kerja dikasih gaji, kalian bisa tabung. Nah, terus ntar kalian pulang juga kalian dikasih uang asuransi sama uang usaha mandiri. Itu nggak kecil nilainya, benar. Sebenarnya gue juga pengen daftar IM, tapi dulu gue nggak tahu caranya, gue nggak tahu jalannya. Jadi gue udah kadung nyemplung di swasta, udah berangkat di sini, baru gue tahu oh IM kayak gitu ya. Gue ketun sebenarnya, ya pengen masuk IM tapi nggak tahu dulu ya gimana lagi. Sekarang udah di jalan, ya udah gimana lagi. Makanya bagi kalian yang punya tubuh ideal, yang punya semangat juang ya, semangat membara, kalian daftar aja di IM. Misalnya daftar di Depnaker daerah masing-masing. Kalau belum tahu caranya, kalian browsing ataupun tanya-tanya orang-orang yang udah ada di sini, yang lewat proses IM, ataupun tanya siapalah, Mbak Google juga nggak apa-apa. Jadi kalian benar-benar pahami dulu. Ntar kalau kalian sudah berkali-kali nggak lulus di IM, baru kalian pindah ke swasta gitu. Jadi sekian untuk konten kali ini, semoga bermanfaat dan semoga yang sudah melakukan proses, yang mendaftar segera cepat diberangkatin, cepat berangkat ya. Semangat, Gambatemina.